biar teman-teman bisa menikmati rekaman. Oke, silakan Pak Dani. Yuk. Halo. Selamat pagi. Formal banget ya mulainya. Saya present ya. Pagi, Pak. Saya present di loh, enggak ada present, Pak. Tempat saya nggak ada present, Pak. Masa nggak ada? Nggak ada ya? Tetap bikin host loh. Wait. Share screen, bukan present tapi share screen. Oh lah ya, aku berbeda. Mohon maaf, masih terlalu pagi. Padahal warnanya beda loh. Iya, makanya UI-nya udah menarik loh Pak daripada UI-nya Google Meet. Aduh, mohon maaf. Sama ngelamun dikit boleh lah ya. Oke. Tapi kita tadi sempat disinggung sedikit. Jadi hari ini kita akan membahas tentang set. Basically materi hari ini harusnya nggak terlalu sulit, sama yang tadi Pak Dida bilang. Materi hari ini cukup gampang karena sebenarnya ini adalah tipe set itu adalah tipe data yang kalau di sini dituliskannya sih dapat menyimpan sekumpulan data yang sifatnya unik. Nah, kalau saya membicarakan set itu sebenarnya dia mirip seperti list, cuman yang membedakan tadi dia tidak ada indeks dan tidak ada dan harus unik. Dua itu aja. Dia mirip seperti list tetapi dia harus unik dan tidak ada indeks. Dah gitu doang. Jadi untuk penggunaan basically mirip seperti list kemarin tetapi ya mungkin kita bisa memanfaatkan sifat uniknya ini ya. Nanti kita lihat. Basically di sini di modul juga disebutkan dikenal juga dia sebagai himpunan ya. Saya akan gunakan pewarna di sini. Wait. Oke. Himpunan. Beberapa sifat set pada Python itu adalah ini. Jadi isi setnya itu disebut sebagai anggota atau member. Oke. Kemudian anggota dari set harus bersifat immutable. Jadi tipe data yang disimpan di dalam set itu harus bersifat immutable. Contohnya ini integer, float, string, tuple, dan lain sebagainya. Oke. Sedangkan kalau list dan dictionary itu tidak dapat dimasukkan ke dalam set. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah mutable. Ya. Nah, set sendiri itu dia bersifat mutable. Jadinya dia tidak bisa diletakkan ke dalam set yang lain. Jadi set di dalam set itu tidak memungkinkan. Ya. Untuk mendefinisikan set itu ada beberapa cara. Kita dapat melakukannya dengan notasi kurung kurawal gini atau dengan function set kurung buka kurung tutup kayak gini. Ya. Contoh, kita memiliki set untuk bilangan genap. Set isinya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita memiliki set bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita mau menggunakan yang ini, fungsi, caranya adalah seperti ini. Set, kurung buka, isinya apa, koma, isinya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Sedangkan kalau kalian tidak mau mengisi di awal, jadi kan ini kalau dua ini kan contohnya adalah kalian bikin setnya, kemudian langsung diisi dengan data 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, Neil Armstrong, Bush. Nah ini kita akan mengganti dengan kalian maunya adalah set kosong. Nah di sini kalian bisa gunakan set kurung buka, kurung tutup, atau langsung kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini dictionary atau set ya, Pak? Gimana Pak? Ini salah nggak ya? Harusnya set ini. Set kan? Kok aslinya kok Nah, oke lah. Ya, nanti kita coba aja. Yang pasti ini akan set kosong, intinya gitulah. Iya, ini harusnya menghasilkannya adalah set kosong sih. Mungkin ini salah ketik. Semi mabuk ya. Oke, kemudian selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Jadi ini basicnya. Ini adalah teorinya sedikit, kemudian ini adalah cara membuatnya, cara menggunakan tipe datanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? No? Aman? Aman, Pak.
Aman, mantap. Oke, untuk mengakses set, jadi tadi sempat saya singgung juga, tidak memiliki indeks. Sehingga kita nggak bisa mengakses anggota-anggota dari sebuah set secara langsung menggunakan indeks, karena nggak ada indeksnya. Terus cara makainya gimana? Nah, nanti kita lihat. Jadi, misalkan di sini kita memiliki sebuah name, satu set name, 1, 2, 3, ada 3 buah name. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi len name, ini, ya, itu untuk mendapatkan jumlah name-nya. Oke, kemudian kalau kita print, output-nya adalah 3. Nih, ya. Kemudian kalau kita bikin loop for n in name untuk setiap perulangan ini print n, output-nya adalah name-nya tadi. Nah, kalau kita perhatikan output-nya itu urutannya bisa berbeda dengan ketika kita mendeklarasikan. Bahkan tadi sempat Pak Dida bilang di setiap komputer itu bisa berbeda urutannya, ya. Hal ini disebabkan karena set itu tidak memiliki yang namanya indeks, sehingga tidak ada urutan posisi anggota. Ya. Nah, kita menggunakan set ketika kita tidak membutuhkan posisi anggota. Jadi kita nggak peduli urutannya seperti apa, yang penting dia sifatnya unik. Itu kita bisa gunakan set. Ya. Set adalah tipe data yang mutable. Oke, tadi sempat saya singgung, sempat saya singgung. Oke. Artinya isinya bisa bertambah atau berkembang secara terus-menerus, ya. Contoh, kita bisa menambahkan set itu dengan fungsi add. Contohnya ini. Plat nomor set, oke. Plat nomor kita add. Jadi ini kita definisikan setnya dulu. Kemudian kita isinya di bawah. Oke, mungkin kita coba. Oke, kemudian plat.add AB 1 2 3 4 AB. Lima enam tujuh delapan. Oke. Kemudian kalau kita print len-nya dulu, oke. Len dari si plat. PY namanya adalah set.py. Keluarannya adalah 2. Saya clean dulu. Keluarannya adalah 2, ya. Kayak gini. Karena isinya adalah 2. Kalau kita nambahin lagi plat.add AB1 AB. Kemudian kalau kita print lagi nih. Belum saya save. Keluarannya adalah 2 dan 3. Ya. Kemudian kalau kita print nih. For plat in P in plat print T. Nah, keluarannya adalah seperti ini. Ya. Oke, kalau diperhatikan ini saya running 2 kali, outputnya urutannya bisa berbeda. AB1 AB, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kebetulan di sini urut dari yang kecil. Sedangkan kalau yang di sini 1 2 3 4 1 5 6 7 8. Jadi urutannya bisa berbeda, ya. Oke. Nah, kalau kita mengisikan plat isinya adalah sama, misalkan kita tambahkan lagi. Oke, kemudian saya print ini. Ini udah ada, berarti kan ini ya outputnya yang bawah. Nih. Jadi set kalau kita menggunakan fungsi add ini, itu dia sudah melakukan pengecekan apakah di dalamnya sudah ada data ini. Ya, berbeda kalau misalkan kita jadikan seperti ini, kemudian kita running, di sini sudah dianggap 2 data yang berbeda. Ya. Jadi dia sudah ngecek, ada nggak sih di dalamnya? Kalau ada, tidak dimasukkan. Gitu. Jadi dia sudah memiliki fungsi untuk cek duplikasi. Ya. Nih.
Oke, maka pemanggilan fungsi add tidak menambah anggota dari set. Pengecekan duplikasi ini sudah ada dalam fungsi add, sehingga kita nggak perlu melakukan pengecekan secara sendiri. Jadi nggak muncul error juga. Jadi ya udah, ini adalah fitur gitu ya. Untuk menghapus data dari sebuah set ada beberapa cara. Ya, kita bisa menggunakan discard, remove, pop, clear. Bedanya ini. Jadi kalau discard itu menghapus satu elemen yang kita sebutkan. Jadi untuk mengaksesnya kita misalkan ini discard 97, berarti 97, nggak ada ini 97. Ya. Nah, misalkan discard 5, discard 5 berarti di sini nanti dia akan hilang kayak gitu. Ya. Jadi yang disebutkan untuk penghapusan itu adalah value-nya, ya. Kemudian remove, ya, jadi ini discard menghapus satu elemen yang kita sebutkan tadi, yang dijadikan parameter. Kemudian remove menghapus satu elemen yang kita sebutkan, oke, basically sama, tetapi nanti yang membedakan adalah sifatnya, ya. Jadi kalau sifatnya discard itu kalau misalkan datanya tidak ada, nih, dia tidak error. Tetapi kalau misalkan datanya yang mau kita hapus nggak ada, muncul error, itu adalah bagian kalau kita menggunakan yang remove. Nah, kita bisa pilih mau pakai yang mana. Ya, kita butuh ada errornya nggak? Nanti kalian mungkin akan mempelajari yang namanya try catch, bukan di semester, bukan di Alpro sepertinya. Itu nanti di BBO mungkin. Nah, itu nanti kalian akan mempelajari gimana sih kita handling error kayak gitu. Ya. Kemudian selanjutnya dua ini sudah berbeda. Kemudian pop. Pop itu kita akan mengambil salah satu dan menghapusnya dari set, ya. Tidak tentu. Nah, di sini juga dia muncul error jika setnya adalah kosong, ya. Kemudian clear untuk menghapus semua elemen. Kita akan mencoba ini, ya. Misalkan kita memiliki bilangan prima 13, 23, 7, 29, 11, 5. Oke. Prima dot remove 5. Print prima. Oke. Sebelumnya saya print dulu aja ya biar kelihatan. Print prima. Oke, ini kalau kita lihat. Jadi awalnya adalah seperti ini. Ketika saya remove 5, angka 5 akan hilang. Oke. Kemudian tadi sempat saya singgung sedikit, prima.discard. 97. Angka 97 tidak ada. Kemudian kita print prima. Prima. Oke, no problem, tidak muncul error. Tetapi kalau saya di sini menggunakan remove, jadi yang error kan tadi, yang error adalah remove ya. Berarti kita running. Nah ini di sini dia akan muncul error. Oke, kena throwback. Ya, kayak gitu. Oke. Kemudian kalau saya melakukan prima dot ini saya ganti discard dulu aja supaya nggak error. Prima dot pop print bill. Sini saya simpan sebagai bill. Print prima. Kita lihat. Jadi dia di sini ngambilnya 29. Oke, kalau saya running lagi masih di 29 lagi ya. Sorry Pak Dida, ada? Ya gimana Pak? Ini maksudnya tidak tentu apa ya? Bisa bantu saya mungkin? Mengambil salah satu dan menghapusnya dari set tidak tentu. Coba dulu aja Pak, nanti hasilnya kayak apa Pak? Ini sama terus tuh. Dia selalu ngambil 29. Coba kita cari dulu manualnya. Kalau nggak salah kan saya baca-baca yang paling kiri Pak, pop itu yang paling awal. Paling awal. Kalau nggak salah gitu. Kalau secara struktur data, jadi nanti kalian akan mempelajari struktur data harusnya di semester depan. Struktur data itu ada yang namanya tumpukan. Tumpukan itu konsepnya memang menggunakan istilahnya pop, tapi di sini
yang saya pertanyakan adalah kenapa kok tidak tentu. Jadi pop itu kalau misalkan kita berbicara tumpukan, dia akan mengambil yang tumpukan paling atas. Kalau tadi teman kalian bilang itu di tumpukan paling kiri ya. Nah, tetapi kan di sini urutannya kan nggak fix ya, setahu saya. Kayak gitu. Wait. Ya, oke lah. Kita go through dulu. Nanti Pak Dida mungkin bisa nambahin ya. Baru lihat-lihat Manual. dokumentasi, Pak. Oh, Pak. Oke, siap. Nah, itu. Jadi pop intinya mengambil, tetapi kalau di sini kan di modul tertulisnya tidak tentu. Kalau tadi teman kalian bilang di sebelah kiri. Nah, ini biar Pak Dida cek dulu. Kalau konsep di Strukdat, pop itu memang ngambil yang paling atas. Jadi konsep tumpukan diambil paling atas atau paling depan. Kayak gitu. Ya, kita go through dulu aja ya. Oke, ini pop. Kemudian, oke, kita sampai di sini. Kalau kita mau mengkosongkan set, itu bisa dengan cara prima.clear, kurung buka, kurung tutup, print prima. Oke, kosong. Setnya adalah set kosong. Ya, kayak gitu. Nah. Oke. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah menggunakan fungsi remove ya. Nah, ini toh. Fungsi pop akan berguna jika kita ingin memproses isi dari set satu persatu tanpa memperdulikan urutan posisi dari setiap anggota di dalam set. Jadi kayaknya nggak pasti paling kiri ya. Karena setahu saya kan tadi kita sudah nyobain tuh. Set itu kan urutannya bisa berbeda tuh. Tetap random berarti, Pak. Setahu saya sih random. Kalau berdasarkan keterangan ini random ya. Tapi tempat saya keluarnya sama terus. Kalau saya coba di editor saya, ya bukan ini editor online sih. Bisa berubah-berubah sih, Pak. Berubah-berubah ya? Mungkin case di tempat saya ya? Nah, makanya kan tadi memorinya. Kita disclaimer dulu, mungkin dari tiap komputer bisa muncul hasil yang berbeda. Entah itu pas di memorinya atau apanya yang berbeda. Nah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu tadi siapa yang bilang paling kiri itu? Kalau kamu masih punya linknya yang menjelaskan yang paling kiri tadi itu, tolong di-share. Nanti coba saya lihat deh. Ya, thank you. Thank you. Kalau saat ini kita pegangnya adalah dia random ya, acak, karena mungkin bisa berbeda ya. Gitu. Nanti mungkin Pak Dida bisa nge-show ya Pak ya, setelah ini selesai kali ya. Siap-siap. Pakai editor online itu. Ya, oke. Bagaimana jika kita lanjutkan? Bagaimana jika kita ingin mengubah nilai suatu anggota dari dalam set? Pada set kita tidak bisa mengubah langsung nilai dari nilainya langsung, itu tidak bisa. Jadi yang dilakukan adalah penggantian dengan cara menghapus dulu, kemudian diisikan lagi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini contohnya, nih ada koleksi ikan, ada set ikan, koi, koki, kembung, salmon. Oke. Kemudian kita lakukan print ikan. Isinya adalah ini ya. Nih, seperti ini. Kemudian kita mau mengganti koi menjadi teri. Koi menjadi teri. Jadi di sini perilakunya adalah kita remove dulu, kemudian kita add teri. Jadi kita remove koi, kemudian kita tambahkan teri. Seperti ini. Ya, urutannya bisa berbeda ya. Oke. Nah, sekali lagi di sini modul pun menekankan bahwa set tidak mengenalkan adanya urutan posisi data. Sehingga output dari program tersebut, yang penting koinnya sudah nggak ada, nilainya sudah digantikan dengan si teri. Ya. Nah, ini kalau di sini diterangkan juga bahwa kalau kita menghapus kemudian kita menambahkan, mereplace seperti barusan itu,
perilakunya setnya itu urutannya bisa berubah atau akan berubah. Dan ini kebetulan aja di depan semua ya. Tapi pada perilakunya dia akan berubah seperti itu. Nah, kalau di set itu ada operasi-operasi seperti ini. Jadi himpunan. Karena kita berbicara himpunan, kalian mungkin dulu di SMA udah pernah ya, SMP, SMA. Ada yang namanya union, intersection, kemudian difference, symmetrical difference, symmetric difference, seperti itu. Nah, coba kita lihat satu persatu. Jadi kalau yang union, prinsipnya adalah menggabungkan dua set menjadi satu. Operatornya adalah operator yang di sebelah kanan shift, atasnya enter. Nah, itu ya, tanda ini. Oke. Kemudian operator intersection, kita intinya adalah mengambil yang tengahnya saja, irisannya saja. Kita bisa menggunakan operatornya adalah N. Kemudian operator difference, kita bisa menggunakan operator strip ini, tanda minus, atau kita bisa menggunakan difference, fungsi difference. Kemudian kalau yang symmetric difference, itu kita bisa menggunakan tanda caping. Caping, apa ya, pangkat ya. Kayak gitu. Dan yang diambil kalau kita perhatikan adalah yang terarsir warna abu-abu. Ya. Misalkan ini A min B, berarti yang keambil adalah yang lengkungnya di sini. Kemudian kalau yang ini, yang dihilangkan adalah yang tengah, yang merupakan irisan. Intersection-nya dihilangkan. Oke. Kita lihat. Kita lihat. Jadi, di sini kalian memiliki merek handphone dan merek AC. Ada Samsung, Apple, Xiaomi, Sony. Kemudian kalau merek AC-nya ada LG, Samsung, Panasonic, Daikin, sama Sony. Oke. Jadi kalau diperhatikan yang merupakan irisan tengah ini yang berada di sebelah kanan dan kiri itu adalah Samsung, kemudian Sony, ya, Samsung dan Sony. Oke. Nah kalau kita melakukan penggabungan berarti keluarnya adalah semuanya. Konsep dari union itu adalah menggabungkan dua buah set, ya. Sintaknya adalah dengan tanda ini. Kita coba. HP sama dengan Samsung. Ketiknya lupa. Samsung, Apple, Xiaomi, Sony. Kemudian kalau yang ini AC, Samsung, LG, Panasonic, sama Daikin. Oke. Kemudian kalau kita gabungan, union aja ya, union. Sama dengan HP kita gabung dengan AC. Kemudian kalau kita print union. Oke, keluarnya adalah Panasonic, Samsung, Xiaomi, LG, Daikin, Apple, Sony lagi. Samsung ya tadi yang saya baca malah Sony. Oke, sorry. Kayak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya intersection. Misalkan di sini yang ini ya, kita gunakan contoh yang ini sama aja ya. Jadi kalau di sini kan dia menggunakan renang dan tenis. Yang bisa renang adalah Siti, Mel, Joko, dan seterusnya ini. Kemudian kita gunakan tanda dan. Keluarnya hanya yang tengah, yang bisa dua-duanya. Kalau kita perhatikan ada Upin, oke. Kemudian Ipin, kemudian Mel ya. Ini adalah yang intersection di tengah. Sedangkan Siti, Joko, Iksan, Tejo, dia tidak muncul. Kita coba di sini. Nah, ini kalau diperhatikan, yang berada di tengah itu sebenarnya cuma Sony sama Samsung. Ya. Oke.
Ini adalah intersection. Kemudian operator difference. Kalau operator difference, jadi kan kalau diperhatikan di sini, kita hanya mau mengambil yang unik di sebelah salah satu himpunan. Ya, kalau di A ini berarti ya kita cuma ngambil yang sebelah sini. Dia tidak mengambil yang ada di A, tapi ada juga di B, dia tidak ngambil. Jadi yang benar-benar unik, benar-benar cuma ada di si A. Ya, kita lihat. Ada Desi, Tono, Evan, Miko, Takashi, Cewon. Cewon. Kalau yang Korean, Cewon, Yuna, Erika, Miko. Oke. Korean main English, berarti kan yang hanya bisa Korean saja, yang hanya Korean tok. Berarti harusnya yang muncul di Korean saja itu adalah si Desi, Korea ya, yang saya lihat yang English tadi. Taiwan ada, so dia harusnya tidak muncul. Kemudian Yuna ada, no. Erika ada, no. Miko ada, ya. Jadi nanti harusnya yang muncul adalah Yuna dan Erika. Oke, kalau diperhatikan yang cuman ada di yang Korea saja, only Korea, berarti Erika dan Yuna, kayak gitu. Sedangkan yang ada di English berarti si Desi, Tono, Evan, Takashi. Desi, Tono, Evan, Takashi, kayak gitu. Oke, kita coba. Only HP. HP min AC. Print only HP. Kalau kita jalankan, yang hanya ada di HP adalah Apple dan Xiaomi. Kemudian kalau yang only AC sama dengan AC min HP. Print only AC. Luarnya adalah Daikin, LG, Panasonic. Ya. Daikin, LG, Panasonic. Seperti itu. Kemudian symmetric difference, contohnya ini. Jadi kalau symmetric difference, dia hanya mau mengambil yang ada di A, yang unik saja di dua himpunan dan unik tidak di keduanya. Ya. Contoh, ada Desi, Tono, Evan, Miko, Takashi, Cewon. Yang Korean adalah Cewon, Yuna, Erika, Miko. Berarti kesamaan di dua-duanya itu adalah Cewon, kemudian Miko. Berarti harusnya yang muncul adalah Desi, Yuna, Tono, Erika, Evan, Takashi. Yuna, Tono, Desi, Erika, Evan, Takashi. Seperti itu. Oke. Nah, kita bisa menggunakan simbolnya adalah tanda caping. Only one misalkan HP caping Korea. Caping Korea AC. Oke, kemudian saya di sini print only one. Keluarannya adalah Daikin, Panasonic, Xiaomi, Apple, LG. Karena Apple dan Xiaomi itu benar-benar cuma ada di handphone, HP. Kemudian LG, Panasonic, sama Daikin itu hanya ada di bagian yang AC. Nah, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan nih kombinasi keduanya. Misalkan ambil English, digabung Korea, oke. Kemudian dikurangi intersection dari Korea. Outputnya adalah sama, seperti ini. Ya. Nah, operator symmetric difference itu akan menghasilkan set baru yang merupakan gabungan dari kedua set dan tidak termasuk irisannya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalian untuk bikin kayak gini tidak harus menggunakan simbol caping, tetapi kalian bisa gunakan rumus ini. Ya, memang harus bayangkan. English Union Korea berarti digabung dua-duanya. English Union Korea berarti sini dan ini dapatnya adalah ini ya, dapatnya ini. Kemudian dikurangi tengahnya tok. Berarti ketemunya adalah ini dan ini. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat? Terlalu lambat? Masih bisa mengikuti? Sudah hilang? Sudah pergi?
Udah bubar? Masih, Pak. Masih. Oke, good. Saya ambil minum sebentar. Pak Dida mau demoin yang tadi dulu, Pak? Yang masalah apa? Menggunakan editor online itu, Pak? Oh, itu yang pop tadi. Oke, boleh. Ya, saya share hostnya ke Pak Dida dulu ya. Saya ambil wetang sebentar. Kayaknya saya bisa share screen, Pak. Saya bisa share screen, Pak. Bisa di Oh, udah bisa ya? Sudah. Oke. Ya, Oke. ambil wetang sebentar. Oke. Ini tadi ini mana sih? Oke. Saya coba share screen dulu untuk editor yang saya pakai tadi. Screen 1. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, di screen 1 tadi kan kalau kita cek ini sebenarnya bukan manual sih dari Waitress School sendiri. Dia kan remove random item ya. Jadi kan emang benar-benar random, entah tadi yang dari kiri atau yang dari kanan seperti apa, tapi yang penting jelas-jelas random. Ini coba saya coba di editor yang lain. Ketika dijalankan, maka hasilnya bentar, ini apple banana yang pertama kan, lalu kita jalankan lagi. Banana cherry. Nah, dia memang hasilnya akan random. Itu sih kalau yang pop. Tadi juga saya coba di editor saya, hasilnya juga sama-sama random. Ini kita coba clear dulu tuh biar enak. Nah, kita coba clear dulu. Kita coba di editor saya juga banana cherry, apple cherry. Berubah ya? Cherry. Tetap berubah, Pak. Ya mungkin itu apa yang nggak berubah kenapa? Mungkin environment komputernya juga, mungkin komputer ya? belum di restart berapa hari gitu kan mungkin. Terlalu banyak bekerja. Tapi tetap ada yang sama, Pak, karena random. Nah, ini tetap ada risiko sama. Ada risiko sama. Nah, soalnya di manual tidak disebutkan dia akan masuk ke memori apa enggak, tapi sih dugaan kita sementara mesti kalau sama kan kalau berarti dia ada di memori toh, terus kebetulan sama. Di memorinya mungkin sama, tapi isinya bisa berbeda atau kebalikannya lah. Urutannya pas sama mungkin. Sama ya, iya. Ya, oke. Gitu. Oke. Begitu, Pak. Mantap jiwa. Saya stop share ya. Ya. Kembalikan ke saya boleh, Pak. Tak main lagi. Lanjutkan. Materi tinggal sedikit kok, teman-teman. Tenang aja. Cuman tinggal 1241. Kemudian ya, udah tinggal habis itu latihan mandiri. Wah, ini oke. Nah. Oke. Kita akan melihat contoh-contoh. Jadi ada 3 contoh. Contoh yang pertama, jumlah seluruh elemen yang unik yang ada di dalam list. Jumlah seluruh elemen yang unik di dalam list. Unique sum, oke, fungsinya. Jadi, misalkan kita memiliki data 2, 4, 3, 2, 7, 8, 6, 4, 5, 5. Oke. Nah, jadi kalau kita jumlah jadi kayak 4 dan 4 tidak dijumlahkan 2 kali. Jadi ini dihapus kayak gitu. Oke. Kemudian 2 juga cuma dihitungnya sekali. Jadi kalau kita jumlah 6, kemudian 13, 21, salah. 13, 21 benar. Kemudian 27, 27 tambah, salah ya? Udah lama nggak ngitung. 2, 4, 6, 9. Kemudian, 16. 16, kemudian tambahi 8, 24, tambahi 5. Salah ya? Tambah ini, tambah 6, 30, tambah 5. 35, benar. Ya. Kemudian nilai 24 dan 5 yang muncul lebih dari sekali itu tidak kita anggap. Ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan si list ini. Jadi
kita buat fungsinya. List. Kemudian di sini kita ubah datanya itu ke dalam bentuk list. Jadi kita bisa menggunakan set, fungsinya set, kemudian listnya apa? Oke, data set set sama dengan set kurung buka kurung tutup list. Oke. Kemudian hitung jumlah seluruh anggota dataset. Total sama dengan 0. Untuk setiap data in dataset, kita akan melakukan total sama dengan total plus data. Oke, kemudian kita return total. Oke. Kemudian kita memiliki list sama dengan listnya di sini bisa macam-macam ya. 2, 4, 3, 2, 7, 8, 6, 4, 5, 5. Oke. Kemudian print unique sum dari si list. List tidak boleh ya. Kali. Outputnya adalah 35. Nah ini list dia tidak ada fungsi ya berarti. Oke, nggak apa-apa. Saya kira list karena warnanya tadi berubah, dia dianggap sebagai fungsi. Oke, seperti ini. Oke. Jadi logiknya simpel, karena dia pasti unik. Jadi ketika kita define dari sebuah list, dia otomatis akan mengambil yang sifatnya adalah unik. Dari situ kita tinggal looping, kemudian kita sum. Selesai. Contoh satu, ada yang mau ditanyakan? No? Aman? Oke. Oke, selanjutnya duplicate charge in string. Oke, buatlah fungsi cek duplikat string. Oke, dengan parameternya adalah string yang dapat mengecek apakah dalam string terdapat karakter yang muncul lebih dari satu kali atau bersifat duplikat. Fungsi akan melakukan return true jika ada yang duplikat dan sebaliknya akan melakukan return false jika tidak ada yang duplikat. Oke. Anggota dari suatu set dipastikan selalu unik, oke, sifatnya tadi ya. Sehingga dalam kasus ini kita akan menggunakan set. Kita akan menggunakan operator in untuk mengecek apakah suatu karakter sudah ada di dalam set atau tidak, atau belum. Ya. Solusi untuk kasus ini dapat dilihat pada program di bawah ini. Oke. Def cek string, cek duplikat. Kemudian isinya adalah string. Kita memiliki karakter set, kita buat set kosong. Oke. Kemudian for untuk karakter in string. Oke. Kita ulang if karakter in karakter set return true. Oke, kemudian else karakter set dot add karakter. Oke, kemudian di bagian yang ini kita lakukan return false. Oke, kemudian misalkan ini print cek duplikat, kemudian stringnya apa? Bani Sebastian. Oke, CLS.
No, tidak bisa langsung ya. Oke. Berarti kita buat stringnya dulu. str sama dengan Dani Sebastian. Yes? True-nya itu huruf besar bukan sih, Pak? Oh, T-nya ya? Nih. Dan Iya. false-nya juga. Ini ngaruh nggak sih? Harusnya nggak apa-apa ya. Thank you. Kayak gitu. Oke, dia sifatnya duplikat. Kemudian kalau print cek duplikat KDW, dia sifatnya false karena di sini tidak ada yang duplikat. Oke. Jadi untuk setiap perulangan, logiknya adalah untuk setiap perulangan dia lakukan pengecekan karakternya sudah ada di dalam set belum. Kalau sudah ada, return-nya langsung true. Keluar dari perulangan ini langsung keluar dari fungsi, kasih true aja. Karena berarti ada satu karakter yang sifatnya adalah duplikat. Kalau enggak, lakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Else-nya adalah karakter set di add karakternya. Jadi misalkan D, kemudian A ditambahkan ke karakter set, kemudian nanti waktu ngecek yang N yang pertama, dia masih masuk yang sini. Kemudian N yang kedua, dia sudah masuk ke yang ini. Kenapa? Karena N yang pertama sudah ada di dalam karakter set. Kemudian dia langsung melakukan return true, selesai, true. Contoh kedua selesai. Ada yang mau ditanyakan? No? Aman? Oke. Contoh 1, 2, 3, 12,3. Karena kategori aplikasi di Play Store. Buatlah program yang meminta input dan input N kategori aplikasi. Lalu program meminta pengguna untuk memasukkan nama-nama aplikasi sebanyak 5 untuk masing-masing kategori. Setelah pengguna selesai memasukkan semua nama aplikasi, program akan menampilkan daftar nama aplikasi di setiap kategori, program yang muncul di semua kategori. Oke, ini di sini berarti nanti kita akan membutuhkan yang ini ya. Operasi-operasi pada set. Oke. Program yang muncul di semua kategori. Berarti kan dia harusnya di union aja bisa ya, harusnya ya. Daftar nama aplikasi di setiap kategori, oke. Untuk membuat program ini langkah-langkahnya ini. Jadi minta jumlah kategori N, oke. Minta nama kategori, kemudian minta nama-nama aplikasi sebanyak 5 untuk kategori tersebut. Setelah semua kategori selesai diinput, berikutnya ditampilkan daftar nama aplikasi di setiap kategori. Kemudian daftar operasi intersection ditampilkan nama aplikasi yang muncul di semua kategori yang ada. Intersection. Ini. Kata-katanya gimana sih? Yang muncul di semua kategori. Oh, oke, bukan. Oke, ya. Berarti dia benar menggunakan intersection, bukan union. Saya salah tadi. Karena kata-katanya kan berarti sebuah program yang muncul di semua kategori. Berarti misalkan ada kategori, berarti dia yang di paling tengah sini. Oke. Oke, kita coba. N sama dengan int input. Oke, kemudian data aplikasi. Kemudian for i in range n. Oke. Kemudian nama kategori sama dengan input. Kita mulai minta masukkan input. Masukkan nama kategori. Kemudian print. Masukkan 5 nama aplikasi di kategori. Nama kategori.
Oke. Kemudian aplikasi. Di sini dia menggunakan list kosong. For J in range 5. Nama aplikasi sama dengan input nama aplikasi. Aplikasi.appen nama aplikasi. Oke, kemudian data aplikasi nama kategori dengan aplikasi. Data aplikasi saya masukkan ke dalam. Oke, di atas ya. Print data aplikasi. Daftar aplikasi list sama dengan kosong. For aplikasi in data aplikasi dot values daftar aplikasi list dot appen set aplikasi print daftar aplikasi list. Hasil sama dengan daftar aplikasi list ke 0. For in range 1,len daftar aplikasi list. Hasil intersection. Jumlah kategori 2. Finance. RTI. Mirai. Ipot. Poem. Util. Foto. Meter. Calc. Kamera. Notes. Oke, ini yang di dalam kategori Fin, RTI, Mirai, Ipot, Poem, Calc. Kemudian yang di dalam kategori Utils, Foto, Weather, Kalkulator, Kamera, Notes. Oke. Kemudian ini adalah hasilnya. Ya. Wait. Ini oke, yang ada di dua-duanya adalah si Calc. Sedangkan kalau yang ini itu adalah list yang ini, daftar aplikasi list. Oke. Gitu. Karena kalkulator ada di dua-duanya. Makanya dia masuk ke intersection. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya nggak terlalu sulit logiknya, tetapi memang panjang dan nama fungsi nama variabelnya mirip-mirip sih. Jadi kudu oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak Dida ada mau nambahin, Pak Dida? Udah cukup sih Pak kayaknya. Nunggu teman-teman tanya malah. Cek halo. Oh ya gitu kalau teman-teman berbicara masalah tipe dataset ya begitu teman-teman. Hampir sama sih dengan yang lain. Cuma yang ini
Lebih enak. Setelah tak ingat-ingat lagi, Pak. Hah? Tadi kan sempat di awal saya share sedikit. Boleh. Yang mana, Pak? Saya share sedikit. Kita sambil diskusi. Setelah saya ingat-ingat lagi, ini bukannya sintaknya dictionary ya sebenarnya ya. Tetap tuh dictionary mana? Ini. Jadi ini kayaknya nggak salah deh. Dictionary kosong. Jadi kalau mau bikin set kosong pakainya yang atas. Tapi isinya tetap kosong kan? Dictionary. Yang ini dictionary kosong, Pak. Tapi sifatnya pakai sifat dictionary harusnya. Oh, ya. Ya, kalau saya ingat-ingat kemarin dictionary kan. Yang bikin dictionary kosong itu. Bisa sih bikin dictionary kosong gitu, tapi kan dia pakai perintahnya yang dictionary itu, DIC itu. Nah, kalau set kan ya gitu juga sih. Iya, kayaknya ini deh. Kayaknya benar gitu deh. Jadi saya ingat-ingat tadi selama nyontoin gitu tuh rasanya kok kurung buka kurung tutup gini nih, itu adalah sintak yang kemarin sempat diajarkan di dictionary. Ya, oke. Gitu ya. Nggak apa-apa. Sebagai data kosong. Kalau untuk Alpro sebenarnya kalian latihan untuk masalah logik sih. Jadi nanti kalian akan mengalami pindah-pindah bahasa pemrograman kayak saya dan Pak Dida ini. Kalau Pak Dida mainnya banyak di konstruk ya, Pak ya? Enggak juga sih, Pak. Kalau saya kan banyak mainnya di web, aplikasi web. Nanti JavaScript dan kawan-kawan itu kan sintaknya banyak yang berbeda dengan si Python. Tetapi kalau kita menguasai logiknya, kita tetap bisa bikin aplikasi itu kok. Tinggal nanti sambil buka dokumentasi untuk masalah sintak ya. Gitu. Betul, Pak. Itu juga jadi untuk Alpro di sini memang pakai Python, tetapi yang diperkuat sebenarnya lebih penting kalian nguatin yang namanya logic. Jadi kalau kalian logiknya kuat, kalian nanti ke depannya pindah-pindah bahasa pemrograman gitu tuh udah nggak ada masalah pasti. Gitu. Betul sekali. Yang penting alur logiknya kita mau tahu, kita mau bikin apa, butuh sintak, cek dokumentasi. Betul. Begitu. Begitu sih, paling itu sih. Kalau teman-teman ini kan masih beruntung, jadi dari semester 1 kemarin sampai semester sekarang teman-teman ngoprek di Python. Nah, nanti mungkin mulai semester 3 Bu ya, teman-teman akan belajar bahasa baru. Itu 3 tuh, 4 itu OOP Pak. 3 masih strukdat kayaknya masih mau pakai Python kan? Kayaknya pakai Python, cuma itu ketambahan SQL Pak. Oh, ya SQL. Kalau belum diubah loh. Ya. Ya memang tujuannya berbeda sih. Kalau biasanya kita bikin program SQL kan ada database. Yang penting nanti juga ada union juga, ada intersection juga, tapi nanti gimana implementasinya kan based on case-nya semua sih. Makanya saya berharap teman-teman ketika ada pengen bingung atau apa bisa sharing-sharing ke kami, bisa tanya-tanya ke kami gitu Pak Dani ya. Ya, boleh. Gitu teman-teman. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Sepi. Udah pada hilang. Ya kira-kira materinya begitu. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa tanya ke kami, ke Pak saya, ke Pak Dani gitu untuk materi kita kali ini. Ini lebih apa ya? Lebih mudah daripada tipe-tipe data yang kemarin sih. Ya. Minggu depan kita belajar apa sih minggu depan? Oh, minggu depan rekursif sama regek. Minggu depan udah libur ya. Begitu. Setelah liburan kita belajar rekursif. Oke, mungkin begitu teman-teman. Nah, ada yang mau tanyakan lagi? Pak. Berarti kan ini minggu ini terus minggu depan libur kan Pak, 2 minggu Pak? Nggak libur sih, kosong. Iya kosong 2 minggu. Habis itu kelas 1 minggu lagi kan Pak? Kelas 2 minggu toh. Oh 2 minggu, oke. Habis itu baru ya Pak, UAS. Dan UAS, iya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Kenapa disebutnya kosong ya Pak Dani? Karena sebenarnya ada, cuma karena perubahan kalender akademik kan, jadinya biar nggak berubah, makanya disebutnya kosong, bukan libur. Ya.
practically tetap libur sih Pak. Walaupun dosen nggak libur ya, saya tetap penelitian terus nih. Makanya namanya kosong Pak, kita kan nggak libur. Kalian libur. Sorry, kata-katanya salah. Kalian ngerjain tugas liburan. Siapa tahu di kuliah lain tiba-tiba kasih tugas kan ya. Semoga tidak sih. Begitu mungkin Pak Dhani, kayaknya teman-teman udah pada paham semua deh kayaknya deh. Jadi kita atau mau diakhiri, teman-teman kalau mumpung kita masih punya waktu sebelum ditutup. Kayaknya nggak ada deh Pak Dhani. Oke, ditutup. Ya. Oke, thank you guys. Recordingnya di off dulu Pak. Iya, saya off dulu.